Nama saya Hafiz Syikri dengan NIM 250131006. Di sini saya membuat video untuk memenuhi tugas UAS matkul teori bahasa dan otomata. Jadi untuk yang pertama-tama, pengertian mesin Turing. Mesin Turing adalah model komputasi teoritis yang diperkenalkan oleh Alan Turing pada tahun 1936. Mesin ini dirancang untuk menjelaskan bagaimana sebuah komputer memproses informasi dan menyelesaikan suatu masalah melalui serangkaian langkah yang terstruktur atau algoritma. Walaupun mesin Turing hanya berupa model teoritis dan bukan mesin fisik, konsepnya menjadi dasar perkembangan ilmu komputer modern. Banyak konsep dalam komputer saat ini, seperti pemrograman, algoritma, sistem operasi, hingga kecerdasan buatan, maksudnya AI, berawal dari pemikiran Alan Turing itu sendiri. Yang kedua, konsep dasar mesin Turing. Konsep dasar mesin Turing adalah bahwa setiap proses komputasi dapat dipecah menjadi langkah-langkah sederhana. Mesin bekerja dengan membaca simbol pada sebuah pita. Kemudian, berdasarkan aturan yang telah ditentukan, mesin akan memutuskan tindakan berikutnya. Tindakan tersebut dapat berupa mengganti simbol, mempertahankan simbol yang ada, berpindah ke kiri atau ke kanan, serta berpindah ke state berikutnya. Mesin akan terus mengulangi proses tersebut hingga mencapai kondisi berhenti atau state akhir. Hal yang penting perlu dipahami adalah bahwa mesin Turing tidak mengambil keputusan secara acak, melainkan selalu mengikuti aturan transisi yang sudah ditentukan sebelumnya. Oleh karena itu, hasil yang diperoleh akan selalu konsisten jika input dan aturan yang digunakan itu sama. Yang ketiga, komponen utama mesin Turing. Mesin Turing memiliki 5 komponen utama. Yang pertama adalah tab atau pita. Tab atau pita merupakan media penyimpanan data yang terdiri dari banyak kotak. Setiap kotak hanya dapat menyimpan satu simbol. Tab dianggap memiliki panjang yang tidak terbatas sehingga mesin selalu mempunyai ruang untuk menyimpan data baru. Pada komputer modern, tab ini dapat dianalogikan sebagai memori atau media penyimpanan. Yang kedua ada head atau kepala pembaca dan penulis. Head berfungsi untuk membaca simbol pada tab. Selain membaca, head juga mampu menjalankan 5 hal ini, yaitu menulis simbol baru, mengganti simbol, menghapus simbol, bergerak satu langkah ke kiri dan ke kanan. Seluruh proses komputasi dilakukan melalui pergerakan head di atas tab. Yang ketiga ada state atau keadaan. State menunjukkan kondisi mesin pada saat tertentu. Biasanya terdapat start state, yaitu keadaan awal sebelum proses dimulai. Yang kedua, state proses, yaitu keadaan ketika mesin sedang melakukan komputasi. Yang ketiga, accept state, yaitu kondisi ketika input diterima. Yang terakhir ada reject state, yaitu kondisi ketika input ditolak. Yang berikutnya D, simbol. Simbol merupakan karakter yang terdapat pada tab. Contohnya ada 0, ada 1, ada X, ada Y, dan B. Itu blank. Blank menunjukkan bahwa kotak tersebut kosong atau belum berisi data. E, fungsi transisi. Fungsi transisi adalah aturan yang mengatur seluruh aktivitas mesin. Aturan ini menentukan simbol apa yang sedang dibaca, simbol apa yang akan ditulis, kemana head harus bergerak, state berikutnya yang harus dituju. Fungsi transisi merupakan otak dari mesin Turing, karena tanpa aturan ini mesin tidak dapat melakukan proses komputasi. Yang keempat, cara kerja mesin Turing. Cara kerja mesin Turing sebenarnya cukup sederhana. Misalkan terdapat input, ini bisa disalin 1, 0, 1, 1 di sini. Head berada pada simbol pertama. Langkah pertama, mesin membaca angka 1, kemudian melihat aturan transisi. Misalnya aturannya mengatakan
Jika membaca angka 1, tetap tulis 1, lalu bergerak ke satu langkah ke kanan. Head berikutnya berpindah ke simbol berikutnya. Pada simbol kedua terdapat angka 0. Misalnya aturan berikutnya adalah jika membaca 0, ubah menjadi X, lalu bergerak ke kanan. Maka tab berubah menjadi 1x11, bukan 0 lagi itu. Jadi 0 itu berubah menjadi X. Mesin kemudian melanjutkan proses membaca simbol berikutnya sampai seluruh input selesai diproses. Semua proses tersebut berlangsung secara otomatis sesuai aturan transisi tanpa campur tangan manusia. Yang kelima, contoh penerapan atau ilustrasi. Agar lebih mudah dipahami, bayangkan jika seorang guru sedang memeriksa lembar jawaban ujian. Lembar jawaban diibaratkan sebagai tab. Pulpen guru itu ibaratkan sebagai head, itu kepalanya. Habis itu cara berpikir guru diibaratkan sebagai step. Nah, itu cara berpikirnya itu. Yang terakhir ada aturan penilaian, itu ibaratkan sebagai fungsi transisi. Guru membaca satu jawaban, memberi tanda benar atau salah, kemudian berpindah ke soal berikutnya hingga seluruh soal selesai diperiksa. Proses inilah yang digunakan mesin Turing ketika memproses data. Nah, ada contoh lain. Misalkan mesin diminta untuk memeriksa apakah jumlah angka 1 pada suatu input sudah sesuai. Di situ tulis aja semuanya 1, 1, 1. Itu ada 3 aja cukup. Mesin membaca angka pertama itu 1. Kemudian memberi tanda bahwa angka tersebut telah diproses. Selanjutnya mesin bergerak ke angka kedua dan melakukan proses yang sama. Itu angkanya 1 semua, jadi itu sama aja hingga semua angka selesai diperiksa. Ya, selesai karena itu 1 semua di situ. Jika semua aturan terpenuhi, mesin akan berhenti pada accept state-nya itu. Jadi sudah selesai, terpenuhi sudah. Penerapan dalam dunia nyata. Walaupun mesin Turing bersifat teoritis, konsepnya diterapkan dalam bidang seperti perancangan algoritma komputer, pengembangan bahasa pemrograman, compiler dan interpreter, sistem operasi, kecerdasan buatan atau AI, artificial intelligence, analisis kompleksitas algoritma, penelitian mengenai kemampuan dan keterbatasan komputer. Hal ini menunjukkan bahwa hampir seluruh perkembangan ilmu komputer modern berlandaskan konsep mesin Turing. Yang terakhir ada kesimpulan. Sebagai kesimpulan, mesin Turing merupakan model komputasi teoritis yang dikembangkan oleh Alan Turing untuk menggambarkan cara komputer memproses informasi. Mesin ini terdiri atas 5 komponen utama yang sudah saya bahas tadi, yaitu ada tab, ada head, ada state, ada simbol, dan juga fungsi transisi. Semua komponen tersebut saling bekerja sama untuk menjalankan suatu algoritma. Cara kerjanya dimulai dengan membaca simbol pada tab, kemudian mengikuti aturan transisi, menulis simbol jika diperlukan, berpindah ke kiri atau ke kanan, hingga akhirnya berhenti pada accept state atau reject state. Itu sudah selesai di sini, sudah terpenuhi. Walaupun hanya berupa konsep, mesin Turing memiliki peran yang sangat penting karena menjadi dasar teori komputasi, pengembangan algoritma, dan teknologi komputer yang kita gunakan hingga saat ini. Baik, sebagai penutup, dengan memahami mesin Turing, kita tidak hanya mempelajari sebuah mesin teoritis, tetapi juga memahami dasar cara kerja komputer dalam memproses informasi. Oleh karena itu, mesin Turing menjadi salah satu konsep paling penting dalam mata kuliah teori bahasa dan otomata
serta dalam perkembangan ilmu komputer secara keseluruhan. Demikian pemaparan yang sudah saya paparkan mengenai mesin Turing atau Turing mesin tadi. Terima kasih atas perhatian teman dan Bapak atau Ibu dosen. Apabila ada pertanyaan, saya akan berusaha menjawab sebaik mungkin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.